Pengangguran dan upah. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengangguran dan upah. Selamat menonton. Baik, kita akan menuju ke materi yang pertama, yaitu pengangguran. Pengangguran dalam ekonomi dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, pengangguran friksional, pengangguran teknologi, pengangguran struktural, pengangguran konjungtur atau siklis, pengangguran sukarela, dan pengangguran musiman. 1. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena dinamika ekonomi seperti orang yang sedang mencari pekerjaan baru yang lebih baik atau orang yang putus sekolah demi mencari pekerjaan. 2. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan akibat perkembangan teknologi yang semakin maju. 3. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur sektor perekonomian suatu negara dan orang itu tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang tersedia. 4. Pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran konjungtur atau siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. 5. Pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela adalah pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja, walaupun ia masih mampu untuk bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup. 6. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim dan kehilangan pekerjaan, seperti pekerjaan di sektor pariwisata ataupun pertanian. Penyebab pengangguran. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran, yaitu 1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang. 2. Kemajuan teknologi. 3. Keterampilan dan pengalaman pelamar tidak sesuai kriteria. 4. Kurangnya pendidikan atau pendidikan yang rendah. 5. Kemiskinan. 6. PHK atau pemutusan hubungan kerja untuk menstabilkan sistem kerja perusahaan. 7. Tempat tinggal jauh. 8. Persaingan pasar global. 9. Kesulitan mencari lowongan kerja. 10. Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran bagi masyarakat yaitu yang pertama, meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan. Ketiga, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial. 4. Menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan. Kelima, keterampilan menurun karena lama tidak digunakan. Sedangkan dampak pengangguran bagi perekonomian negara yaitu yang pertama, rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Kedua, biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi. 3. Berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara turun. Yang keempat, hutang negara meningkat. Kelima, daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Cara mengatasi pengangguran. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan kerja, mendorong kewirausahaan, menggalakkan usaha UMKM, membuka kesempatan usaha informal, pembangunan dengan sistem padat karya,
dan membuka kesempatan kerja ke luar negeri atau program kerja sama luar negeri. Selanjutnya, kita akan menuju materi yang kedua, yaitu upah. Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Macam-macam teori upah. Teori upah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, teori upah alami atau natural wage, teori upah besi atau iron law of wage, teori upah etika atau ethical wage theory. 1. Teori upah alami atau natural wage. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini membagi upah menjadi 2 macam, yakni upah alami dan upah pasar. Upah alami adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Sedangkan upah pasar adalah upah yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. 2. Teori upah besi atau iron law of wage. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Menurutnya, upah yang diterima pekerja merupakan upah yang minimal, sehingga pengusaha dapat meraih laba yang sebesar-besarnya. Lantaran pekerja berada dalam posisi yang lemah, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa menerima upah tersebut. Maka dari itu, upah ini disebut dengan upah besi. 3. Teori upah etika atau ethical wage theory. Teori ini dikemukakan oleh kaum utopis atau kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal. Teori ini menyatakan bahwa upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar pekerja, serta memberikan keuntungan yang adil bagi pengusaha dan masyarakat. Macam-macam sistem upah. Sistem upah dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, sistem upah berdasarkan satuan waktu, sistem upah burongan, sistem upah berdasarkan satuan hasil, sistem upah bonus, dan sistem upah bagi hasil. Pertama, yaitu sistem upah berdasarkan satuan waktu. Upah ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, seperti upah harian, mingguan, atau bulanan. Contohnya adalah seorang daily worker di restoran yang bertugas menjadi waiters akan menerima upah harian saat selesai bekerja selama 8 jam per hari. 2. Sistem upah borongan. Upah ditentukan berdasarkan jumlah barang atau pekerjaan yang diselesaikan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Contohnya adalah seorang tukang bangunan yang menerima upah atau dibayar berdasarkan proyek yang telah dihasilkan. 3. Sistem upah berdasarkan satuan hasil. Upah ditentukan berdasarkan hasil pekerjaan atau penyelesaian sebuah pekerjaan yang diperjanjikan. Contohnya adalah upah seorang penulis lepas yang dibayar berdasarkan jumlah artikel yang ditulis. 4. Sistem upah bonus. Upah ditambah dengan bonus yang diberikan berdasarkan performa atau prestasi karyawan. Contohnya adalah seorang karyawan coffee shop yang memiliki target kinerja bulanan yang harus dicapai. Pemilik bisnis akan memberikan bonus sebesar 10% dari gaji bulanannya jika karyawan tersebut berhasil mencapai atau melebihi target tersebut. 5. Sistem upah bagi hasil. Sistem upah bagi hasil merupakan sistem dengan memberikan bagian tertentu kepada karyawan dari hasil keuntungan yang didapatkannya. Contohnya adalah keuntungan perusahaan dibagi dengan para pemegang saham pekerja di industri perkebunan dengan kesepakatan bagi hasil 25%. Jika kebun tersebut berhasil mendapatkan 2 ton buah, pekerja akan mendapatkan sejumlah 500 kg dari buah tersebut. Sekian tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua dan sampai jumpa.